Latar belakang peristiwa Puputan Margarana adalah kembalinya Belanda ke Indonesia setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada akhir Perang Dunia Kedua. Belanda ingin menguasai kembali wilayah Indonesia yang sebelumnya direbut oleh Jepang. Untuk itu, Belanda membentuk NICA, yaitu Netherlands Indies Civil Administration, sebagai badan sipil yang bertugas untuk mengurus urusan pemerintah di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret tahun 1946, dunia batalion pasukan NICA mendarat di Bali dengan dalih untuk melucuti senjata tentara Jepang yang masih berada di sana. Namun, kedatangan pasukan NICA ini ditentang oleh rakyat dan pejuang Bali yang telah menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. Maka terjadilah pertempuran-pertempuran kecil antara pasukan NICA dan pasukan Indonesia di berbagai tempat di Bali. Salah satu pemimpin pasukan Indonesia di Bali adalah Gusti Ngurah Rai, yang merupakan Kepala Divisi Tentara Keamanan Rakyat untuk wilayah Sunda Kecil, yaitu Bali dan Nusa Tenggara. Ia adalah seorang perwira yang telah berpengalaman dalam berbagai pertempuran melawan Jepang. Ia juga merupakan seorang nasionalis yang taat kepada pemerintah pusat di Jakarta. Pada bulan November 1946, pasukan NICA mendapat bala bantuan dari pasukan KNIL yang berkepanjangan Koninklijk Nederlands Indies Leger, yang terdiri dari tentara pribumi yang setia kepada Belanda. Pasukan KNIL ini dipimpin oleh Letnan Kolonel F. Mollinger dan Kapten GBT. Mereka berencana untuk menyerang markas pasukan Indonesia di Desa Marga yang merupakan basis operasi I Gusti Ngurah Rai. Sebelum menyerang, pasukan KNIL mengirim surat kepada I Gusti Ngurah Rai untuk mengajaknya berunding. Surat itu ditulis oleh Kapten Konik dan berisi permintaan agar I Gusti Ngurah Rai menyerahkan diri dan senjatanya kepada Belanda. Surat itu juga mengancam bahwa jika tidak bersedia berunding, maka pasukan KNIL akan menyerbu Desa Marga dengan kekuatan penuh. I Gusti Ngurah Rai menolak tawaran tersebut dengan tegas. Ia menganggap surat itu sebagai penghinaan terhadap martabat bangsa Indonesia. Ia juga tidak mau menyerahkan diri dan senjatanya kepada musuh yang mau menjajah kembali tanah airnya. Ia memutuskan untuk bertempur sampai mati. Pasukan Indonesia yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai terdiri dari Batalion Ciung Wanara dan Brigade Y. Jumlah mereka sekitar 96 orang. Mereka hanya memiliki senjata ringan seperti senapan, pistol, bambu runcing, dan beberapa granat. Sedangkan pasukan KNIL yang menyerang berjumlah sekitar 400 orang. Pertempuran Puputan Margarana dimulai pada pukul 10 pagi. Pasukan KNIL menyerang dari 3 arah, yaitu utara, selatan, dan barat. Pasukan KNIL terus menekan pasukan Indonesia dengan tembakan meriam, mortir, dan juga senapan mesin. Mereka juga mengerahkan pesawat pengebom untuk menjatuhkan bom ke posisi pasukan Indonesia. Akibatnya banyak korban jiwa di pihak pasukan Indonesia. Banyak yang terluka dan tewas akibat ledakan bom dan tembakan musuh. Namun pasukan Indonesia tidak menyerah. Mereka terus berjuang dengan semangat tinggi. Mereka berseru-seru, "Merdeka atau mati." Mereka bersiap-siap untuk mati syahid di medan perang. Mereka tidak mau hidup sebagai budak di bawah penjajahan Belanda. Pertempuran Puputan Margarana berlangsung sekitar 2 jam. Pada pukul 12 siang, pertempuran berakhir dengan kemenangan pasukan KNIL. Seluruh pasukan Indonesia gugur sebagai pahlawan. Tidak ada yang selamat, termasuk I Gusti Ngurah Rai yang ditemukan tewas bersama senjata di tangan kanannya dan bendera merah putih di tangan kirinya. Akibat dari peristiwa Puputan Margarana adalah kekalahan pasukan Indonesia di Bali dan pengukuhan kekuasaan di Belanda di pulau tersebut. Belanda berhasil mendirikan negara Indonesia Timur (NIT) sebagai negara boneka yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian Barat. Namun peristiwa Puputan Margarana juga memberikan dampak positif bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Peristiwa ini menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia bersedia berkorban jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan mereka dari penjajahan Belanda. Peristiwa ini juga menginspirasi rakyat dan pejuang Indonesia di daerah lain untuk terus berjuang melawan Belanda hingga akhir
Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Peristiwa Puputan Margarana juga meninggalkan warisan berharga bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi rakyat Bali. Warisan itu adalah semangat juang yang tinggi, patriotisme yang kuat, dan pengorbanan yang besar untuk tanah air. Warisan itu juga adalah nama-nama pahlawan yang gugur dalam pertempuran tersebut, terutama nama I Gusti Ngurah Rai yang menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia. Untuk mengenang peristiwa Puputan Margarana dan para pahlawannya, pemerintah Indonesia membangun sebuah monumen nasional di lokasi pertempuran tersebut. Monumen itu bernama Taman Pujaan Bangsa Margaran atau Taman Makam Pahlawan Margarana. Di sana terdapat makam-makam para pahlawan yang gugur dalam pertempuran tersebut, termasuk makam I Gusti Ngurah Rai. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menetapkan tanggal 20 November sebagai Hari Pahlawan Nasional Bali. Pada hari itu, rakyat Bali melakukan upacara adat untuk memperingati peristiwa Puputan Margarana dan menghormati para pahlawannya.